anak-anak hebat, selamat pagi atau selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Semangat, semangat, semangat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita juga sudah belajar tentang penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut dan pengurangan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal dan persen. Kita sudah belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, sebenarnya pecahan yang kita pelajari selama ini sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam hal apa saja, kita lihat nanti ya, yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini ada contoh yang pertama. Yusuf mempunyai sejumlah uang. Sebanyak setengah bagian digunakan untuk membeli buku tulis. Kemudian ibunya memberi uang 3/4 bagian dari jumlah uang Yusuf. Berapa banyak uang Yusuf sekarang? Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, anak-anak boleh buka bukunya halaman 26 ya. Halaman 26 dan 27. Nah, ini adalah soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, soal cerita ini kita bisa ubah ke dalam bentuk matematika ya, ke dalam bentuk matematika. Nah, yang pertama kita lihat dulu, Yusuf mempunyai sejumlah uang. Kalau sejumlah uang berarti kan masih utuh. Kalau bentuk utuh berarti masih bilangan asli ya. Berarti uang Yusuf mula-mula kalau utuh dalam matematika itu bentuk utuhnya itu adalah 1. Ya. 1. Bentuk utuhnya itu 1, artinya belum dibagi-bagi. Ya. Karena ini setengah ya, setengah atau kita tulis aja 1/2 gitu ya, supaya kelihatan bilangan matematikanya. Karena ini 1, bisa ini sama dengan 4/4. 4/4 itu adalah 1 atau 2/2 ya. Atau 2/2 adalah 1. Jadi kalau kita tuliskan bentuk matematikanya, jadi kalau Yusuf mempunyai sejumlah uang, berarti itu artinya adalah 1 ya, bentuk utuh. Sebelum dikurangi atau sebelum ditambah, bentuk utuhnya itu selalu 1 ya. Sebanyak setengah bagian digunakan untuk membeli buku tulis. Perhatikan kata digunakan untuk membeli. Kira-kira kalau tadinya utuh digunakan setengah untuk membeli buku, apakah berkurang atau bertambah? Digunakan. Misalnya ibu membeli 1 kilogram gula, dipakai untuk membuat teh 3 sendok. Dipakai berarti berkurang. Digunakan untuk membeli artinya uangnya berkurang. Betul? Ya, betul. Jadi kurang berapa tadi yang digunakan? Setengah. Oke, sampai di sini dulu. Kemudian kita lanjut. Kemudian ibunya memberi uang. Memberi. Berarti memberi itu uang si Yusuf bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Tentu bertambah. Karena ibunya memberi lagi, memberi uang 3/4 bagian. Berarti kita bikin tanda tambah. Dari
jumlah uang Yusuf. Berapakah banyak uang Yusuf sekarang? Berarti titik. Inilah bentuk matematikanya. Sejumlah uang dikurang setengah diberi lagi 3/4. Berarti 1 kurang setengah tambah 3/4. Kita jawab ya. Berarti ini adalah pengurangan bilangan asli dengan pecahan biasa. Operasi hitung. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan bilangan asli. Oke? Karena di sini ada pengurangan dan penjumlahan, ada bilangan asli dan pecahan biasa. Nah, sekarang 1/1. Ingat, satu itu adalah sama itu dengan 1/1. Boleh ya? Kita bikin dulu 1/1 kurang setengah tambah 3/4. Oke? 1/1 ini dari mana? 1. Ya, karena ini tidak dituliskan satunya ya. Sebenarnya sama aja itu ya. Ini setengah ke sini. 3/4 ke sini. Sekarang perhatikan penyebutnya. 1, 2, 4. KPK dari 1, 2, 4 berapa? KPK-nya adalah 4. Betul sekali. Per 4 tambah per 4. 4 dibagi 1, 4 kali 1, 4. 4/4, betul ya? Nih ya. 4 dibagi 2, 2 kali 1, 2. 4 dibagi 4, 1 kali 3, 3. Sekarang penyebutnya sudah sama? Sudah ya. Sekarang kita jumlahkan pembilang. 4 kurang 2. Karena ini adalah pengurangan dan penjumlahan, maka kita kurangkan dulu. Mana yang di depan selesaikan terlebih dahulu. 4 dikurang 2, 2 tambah 3, 5/4. Kita ubah ke pecahan campuran supaya lebih sederhana. 1/4. Inilah uang Yusuf sekarang. Boleh anak-anak lihat di buku halaman 27, di situ ada contoh soal yang pertama. Nah, untuk soal cerita seperti ini, kita harus bikin kesimpulan. Jadi, ingat ya, uang Yusuf sebanyak berapa? Sebanyak 1/4 bagian. Gitu dia. Ingat, untuk soal cerita seperti ini harus pakai kesimpulan. Jadi uang Yusuf sebanyak 1/4 bagian. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh nomor 2. Buka bukunya halaman 27. Di situ ada kuis 1.2. Ya. Kuis 1.2 kita akan bahas dulu nih. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal nomor 2. Perhatikan di halaman 27, di situ ada kuis 1.2. Di situ seharusnya kuis, tapi kita bikin jadi contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, Ibu Rusni mempunyai persediaan minyak goreng 5/6 liter. Kita bikin dengan kalimat diketahui, tidak usah kita tulis panjang-panjang ya. Diketahui, apa yang diketahui? Persediaan minyak goreng. Berapa persediaan minyak goreng? 5/6 liter. Agar tidak kekurangan persediaan, ia membeli lagi. Berarti membeli lagi. Berapa yang dibeli lagi? 2/4 liter. Kemudian Ibu Rusni menggoreng ikan menggunakan. Berarti digunakan berapa? Digunakan 3/4 liter minyak. Ditanya, sisa minyak goreng Ibu Rusni sekarang adalah sisa. Yang ditanya adalah sisanya berapa liter gitu. Oke.
Ibu jelaskan sekali lagi. Ini adalah soal cerita ya. Soal cerita itu boleh kita tuliskan dengan diketahui dan ditanya. Diketahui itu apa yang diberitahu di soal. Apa yang dikasih tahu? Persediaan minyak goreng 5/6 liter. Terus dibeli lagi 2/4 liter. Mungkin Bu Rusninya takut kekurangan atau pengen nyetok di rumah, jadi dia beli lagi. Digunakan 3/4 liter untuk menggoreng ikan. Ditanya sisa. Oke, jawab. Kalau bentuknya seperti ini berarti awalnya berapa? Ini kan? Berarti bentuk matematikanya adalah 5/6. Membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti tanda minyaknya bertambah ya. Tambah 2/4 tambah 2/4 terus digunakan 3/4 liter. Digunakan berarti minyaknya bertambah atau berkurang? Berkurang. 3/4 liter. Inilah bentuk matematikanya. Kalau sudah begini bentuknya berarti ini operasi hitung campuran antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sekarang kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 5/6-nya tetap. Tambah, ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 2 tambah 1, 9/4 kurang 3/4. Tetap ya. Sekarang lihat 6/4. Berarti penyebutnya berbeda. Oleh karena itu kita cari KPK untuk menyamakan ketiga penyebutnya. Dua macam penyebut ya, 6 dan 4. KPK-nya adalah 12/12 kurang per 12. 12 bagi 6, 2 kali 5, 10. 12 bagi 4, 3 kali 9, 27. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Nah, penyebutnya sudah sama kan? Setelah itu, kita kerjakan pembilangnya saja. 10 tambah 27, 37 kurang 9. 37 kurang 9. Berarti hasilnya 20 berapa? 37 kurang 9. Berarti hasilnya 20 28/12 sama dengan ini. Kita bisa sederhanakan ke pecahan campuran. 28 bagi 12 bisa 2, 24 kurang turun 4 habis, berarti hasilnya 24/12 sama itu dengan 2. Pembilang dan penyebut bagi 4, maaf, sama-sama dibagi 4, ini coret ya, menjadi 1/4. Hasilnya 2/4. Jadi yang mana jawabannya? Maaf, 2/3. 2/3 ya. Jadi yang mana jawabannya? Jawabannya adalah C ya. Di situ ada C. Itulah untuk penyelesaian kuis halaman 27. Ibu akan kasih satu contoh lagi mengenai masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ibu akan kasih satu contoh lagi. Oh ya, ini kesimpulannya ya, kesimpulan dulu ya. Jadi sisa minyak goreng adalah 2/3 liter. Jawabannya adalah C. Gitu dia. Itu untuk soal cerita harus pakai kesimpulan. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Oke, misalnya ada soal seperti ini.
Ibu membeli, diketahui ya, ini contoh soal nomor 3. Diketahui. Lihat ya. Ibu membeli 2/4 kilogram kopi, 3,5 kilogram gula, dan 5/3 kilogram beras. Berapa kilogram berat seluruh belanjaan ibu? Diketahui. Pertama tadi kopi. Kopi berapa kilo? Kopinya 2/4 kilogram. Terus ada gula. Gulanya berapa kilo? 3,5 kilogram. Lalu ibu juga membeli beras 5/3 kilogram. Apa yang ditanya? Ditanya berat seluruhnya. Oke. Berat seluruhnya berapa kilogram? Oke, bentuk matematikanya kalau seperti ini kira-kira masuk ke penjumlahan atau pengurangan, atau penjumlahan dan pengurangan. Oke. Ibu membeli tadi kopi 2/4 kilogram. Terus dibeli lagi gula 3,5 kilogram. Dibeli lagi beras 5/3 kilogram. Nah, ditanya berat seluruhnya, berarti bentuknya ini adalah, berarti kalau ibu beli kopi terus beli gula, beli beras, berarti bawaan ibu bertambah berat atau berkurang. Oke. Berarti ini bentuknya adalah dibeli pertama 2/4. Dibeli lagi, kalau dibeli lagi berarti tambah 3,5. Terus dibeli lagi beras, berarti tambah lagi 5/3. Berarti ini adalah penjumlahan 3 pecahan campuran berpenyebut berbeda secara berturut-turut. Oke? Sekarang kita kerjakan sama-sama. Boleh dengan cara yang pertama, yaitu dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Boleh dengan cara yang kedua, yaitu mengelompokkan pecahan. Oke, kita coba dengan cara pertama ya. Cara pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 4 kali 2 tambah 1, 9/4. Tambah 2 kali 3 tambah 1, 7/2. Tambah 3 kali 5 tambah 1, 16/3. Oke? KPK dari 4/23/12 tambah per 12 tambah per 12. KPK dari 4, 2, dan 3 adalah 12. 12 bagi 4, 3 kali 9, 27. 12 bagi 2, 6 kali 7, 42. 12 bagi 3, 4 kali 16 ya, 64. Betul? 16 kali 4, 24, 4, 2, 64. Betul ya? Oke, setelah itu kita jumlahkan pembilang. 27 tambah 42, 9, 69. Tambah 64, 9 tambah 4, 3, simpan 1, 1 tambah 6, 7 tambah 6, 13. 133/12. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 133 bagi 12. 1 bagi 12 tidak bisa, ambil 2 angka. 13 bagi 12 bisa 1. 1 kali 12, 12. Kurangkan 3 kurang 2, 1. Ini habis. Turun lagi. 1 bagi 12 kan tidak bisa, turun lagi 3 jadi 13. 13 bagi 12 bisa 1 lagi. 1 kali 12, 12. Sisa 1. 3 kurang 2, 1. Ini habis. Berarti satunya ini 1 bagi 12 sudah tidak bisa dan sudah tidak ada lagi bilangan yang mau diturunkan. Maka sisanya adalah 1/12 ya. Berarti hasilnya
11/12 kilogram. Jadi berat bawaan ibu adalah 11/12 kilogram. Atau kita bikin dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengelompokkan pecahan. Berarti 2/4 tambah 3/2 tambah 5/3 sama dengan 2 tambah 3 tambah 5. Ini adalah bilangan asli tambah. Ini adalah pemisah antara bilangan asli dengan pecahan biasa. 1/4 tambah 1/2 tambah 1/3. Oke, kita lanjutkan di bawah. 2 tambah 3 tambah 5, 10. Tambah. KPK dari 4, 2, dan 3 adalah 12 tambah per 12 tambah per 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. 12 bagi 2, 6 kali 1, 6. 12 bagi 3, 4 kali 1, 4. Sama dengan 10-nya ini, ikutkan. 10 tambah, ini penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilang. 3 tambah 6, 9. Tambah 4, 13 per 12. Sama ini dengan 13/12 itu sama ini dengan 10 tambah 13/12 itu kan 1/12. Betul? Ya kan? Karena 13/12 itu bisa 1, sisa 1/12. 10 tambah 1, bilangan asli dengan bilangan asli dijumlahkan menjadi 11. Pecahannya 1/12. Jadi berat seluruhnya adalah 11/12 kilogram. Begitu. Itulah mengenai masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, di sini Ibu akan memberitahukan kata-kata yang biasa digunakan untuk pengurangan dan untuk penjumlahan. Ibu akan kasih kodenya ya. Nanti anak-anak tinggal mengembangkannya sendiri kata-kata yang lainnya. Kata-kata yang berkaitan dengan kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dengan kita bikin dua ya. Yang pertama itu yang berkaitan dengan penjumlahan. Penjumlahan. Kira-kira kata-kata apa yang berkaitan dengan supaya dia tandanya tambah? Oke. Ini pengurangan. Kira-kira kata-kata apa tadi? Dari awal tadi penjumlahan itu berarti apa? Yang pertama membeli ya. Kata membeli itu berarti bertambah. Dibeli lagi. Dibeli lagi. Diberi ya, diberi. Kalau pengurangan itu menggunakan, memakai. Ini akan berkurang ya. Kalau memakai, dipakai atau digunakan atau memberi, memberikan atau tumpah ya. Tumpah, habis, mendapat ya, mendapatkan. Terus kata yang lainnya boleh anak-anak teruskan sendiri. Inilah kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan, dan ini kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan, bisa dilanjutkan sendiri ya oleh anak-anak. Nah, itulah mengenai
penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan dengan masalah sehari-hari, bentuk soal cerita. Ingat, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan ini, anak-anak harus membuat kesimpulan. Setiap soal cerita itu harus ada kata diketahui, ditanya. Ini untuk efektif untuk menjawab ya. Dan kesimpulan berupa kata jadi titik, nanti anak-anak teruskan sendiri gitu dia. Nah, sekian untuk pelajaran atau penjelasan tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sekarang anak-anak boleh menyelesaikan dulu soal evaluasi diri 10 halaman 28. Di situ ada 5 soal ya. Anak-anak telaah dulu kalimatnya seperti apa, baru buat ke bentuk matematika, baru selesaikan apakah dia ditambah atau dikurang. Oke? Itu saja penjelasan untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau perlu untuk keluar rumah tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, dan setelah kembali cuci tangan atau ganti pakaian supaya tetap safety ya. Jadi tapi kalau untuk tidak penting-penting, misalnya diajak mama kemana, bilang aja jangan dulu mah, lagi corona gitu ya. Kalau memang tidak penting-penting banget, tapi kalau memang penting banget, taati protokol kesehatan. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak mengerti dan memahami, dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi atau selamat siang.